Setelah lebih dari 70 kali dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini rencananya bakal digelar di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Namun, kurang dari 80 hari menjelang upacara kemerdekaan itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan wakilnya Bambang Susantono dan Doni Rahaju mengejutkan publik dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Jokowi mengatakan mundurnya kedua orang itu lantaran alasan pribadi. Ia menyarankan awak media untuk menanyakannya langsung kepada mereka. Namun, Jokowi memastikan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan dilangsungkan di IKN. Kepastian itu ia sampaikan di sela kunjungan kerjanya ke IKN pada Rabu, 5 Juni 2024. Untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya, udah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Terkait keputusan Bambang Susantono dan Doni Rahaju yang mundur dari IKN secara bersamaan, mengundang beragam tanggapan. Politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengungkap informasi lain. Menurutnya, Bambang dan Doni bukan mengundurkan diri, tapi disuruh mundur atau dimundurkan lantaran tidak mampu memenuhi target. Anggota Komisi 6 DPR RI itu menyebutkan beberapa persoalan pelik yang membuat target itu meleset. Pertama, kata Deddy melalui pernyataan video yang diunggah di akun media sosialnya, hingga saat ini belum ada satupun investor asing yang pasti akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Bambang dianggap gagal memimpin otorita IKN karena tidak berhasil mengundang investor asing masuk IKN. Padahal, ia sudah keliling ke luar negeri dengan biaya besar. Target untuk konstruksi jauh dari harapan. Sampai hari ini progresnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian masalah pertanahan yang tidak jelas juntrungannya. Pengurusan HGU kah namanya, HGB atau apapun itu tidak pernah tuntas sehingga investor tidak ada yang mau masuk katanya. Kalau menurut saya sih, ya kita mendukung IKN. Tapi jangan bayangkan bangun IKN itu dalam 1-2 tahun, ya. Mungkin 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari situ. Tapi Presiden sendiri yang maksain. Padahal yang bekerja di sana sulitnya setengah mati karena banyak aturan. Pertama misalnya, nggak boleh ngebor untuk ambil air. Hanya boleh pakai air permukaan. Di mana orang bisa kerja tanpa air? Air permukaan juga terbatas. Nggak boleh nembang pohon. Lah, terus gimana dong? Mau bikin jalan, mau ngebangun, kan landscape-nya harus berubah. Lalu karena itu, untuk jalan para perusahaan konstruksi itu juga menjadi sulit. Karena apa? Harus saling gantian atau bikin jalan sendiri. Lalu perusahaan-perusahaan yang bekerja juga dipaksa menjadi Green Construction Company. Wah keren. Tapi itu nggak mudah. Akhirnya apa? Semuanya terlambat, semuanya berjalan dengan pelan, tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Ya nggak mungkin lah dengan begitu ketatnya aturan-aturan, kemauan, segala macam, lalu bisa mengerjakannya sesuai target. Dari mana? Dengan nada satir, Deddy menyarankan Jokowi memanggil Bandung Bondowoso untuk menyelesaikan proyek ambisiusnya itu. Dalam cerita rakyat Jawa Tengah dikisahkan, Bandung Bondowoso yang ingin menikahi Roro Jonggrang diberi syarat membangun 1000 candi dalam 1 malam. Dengan bantuan jin, Bandung Bondowoso nyaris memenuhi syarat tersebut. Namun, Roro Jonggrang tidak tinggal diam. Ia menyuruh para dayang kerajaan untuk membakar jerami dan menumbuk lesung, sehingga tercipta suasana seperti pagi telah datang. Melihat itu, pasukan jin yang mengira fajar sudah menyingsing memilih kabur meninggalkan pembangunan 1000 candi.
Dedi menilai Jokowi terlalu bernafsu membangun ibu kota Nusantara dalam waktu yang singkat. Saya kira jangan cuma salahkan kepala otorita. Selama ini Kementerian Agraria, BPN kemana? Kementerian Kehutanan dan seterusnya. Ya, masa tumbal yang cuma ketua sama wakil ketua badan otorita. Lalu menurut saya target waktunya Pak itu harusnya diturunin. Jangan Agustus. Gimana dengan segala macam kesulitan itu? Coba realistis. Ya, saya kira Pak Basuki juga hanya akan menjadi pusing ditambahin kerjaan begitu. Target Agustus. Dan kalau selama ini agraria sudah bantu, buat apa Raja Juli? Selama ini bantu dong kepala otorita ya. Jadi ini proyek ambisius. Ya, kita setuju proyek itu sebagai bangunan titik tolak peradaban. Tapi jangan dikejar-kejar, diburu-buru, nafsu. Udah Pak, biarin presiden berikutnya. Presiden selanjutnya. Bapak udah cukup sampai situ. Dipaksain Agustus juga orang mau kemana sih Pak? Ya, udah nggak usah buru-buru, santai aja. Jangan terlalu ambisius. Untuk meneruskan pembangunan ibu kota Nusantara setelah ditinggal mundur Bambang Susantono dan Doni Rahaju, Jokowi membujuk Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Fokusnya tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Nah, kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Pertama itu, jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dinilai sebagai wakil kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Nah, itulah fokus utama di dalam kami mengemban tugas sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN ini.